Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video kali ini kita akan belajar persamaan kuadrat kelas 9. Simak baik-baik ya. Oke, kita mulai dari contoh suatu persamaan kuadrat. Di sini perhatikan, ada 5x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Ini adalah contoh suatu persamaan kuadrat. Mengapa disebut persamaan kuadrat? Nah, pertama, kenapa sih dinamain persamaan gitu? Karena dia memuat sama dengan. Nah, perhatikan lagi nih. Ada sama dengan kan? Jadi setiap pernyataan matematika kalau ada sama dengannya itu disebut persamaan. Lalu kenapa sih kuadrat? Nah, karena dia memuat pangkat 2 nih gitu. Jadi dia punya pangkat tertinggi di sini itu adalah pangkat 2. Nah, jadi inilah yang membuat dia jadi kuadrat. Gitu. Oke? Nah, pertama bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat. Bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke? Dengan a, b, c masing-masing adalah si a angka depan x kuadrat, lalu ada b angka depan x, dan c yaitu konstanta yang nggak ada x-nya. Masing-masing adalah nilai yang diketahui dan merupakan bilangan real ya. Artinya sembarang bilangan gitu. Serta a-nya nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau a-nya 0 nih, jadinya 0x kuadrat dong. 0x kuadrat jadinya habis. Jadi hilang x kuadratnya. Persamaannya jadi nggak persamaan kuadrat lagi. Jadi a nggak boleh 0 biar dia tetap jadi persamaan kuadrat. Lalu x. X adalah variabel atau nilai yang belum diketahui. Oke? Nah, itu bentuk umum. Kita ke contoh. Berikut adalah contoh-contoh persamaan kuadrat dalam bentuk umum. Perhatikan yang pertama. 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nilai a, b, c masing-masing adalah a sama dengan 2, angka depan x kuadrat. Nilainya diketahui gitu ya. Ada positif 5, nilai depan x, koefisiennya x, kita sebut b, dan c, konstanta, yang nggak ada variabelnya, positif 3. Nah, gitu. Oke. Lalu yang persamaan kuadrat kedua. Ini persamaan kuadrat. Nah, loh kok beda ya? Nah, nggak beda. Coba. Angka depan x kuadrat ini nggak ada nih. A-nya nggak ada. Oh, bukan berarti nggak ada. Ada 1. Cuma biasanya kalau 1 biasa nggak ditulis. Jadi ada nilai A di situ 1. Ya. Lalu angka depan x-nya B. Nah, negatif 3, min 3. Ingat, tanda di depan angka itu milik si angkanya ya. Lalu C gimana dong? C-nya nggak ada nih. C itu berarti 0 ya. Di sini C-nya 0. Jadi dia agak tricky dikit. Nah, yang ketiga, gak ada x kuadratnya. Pasti A-nya 0 nih. Nah, kalau A-nya 0 berarti ini bukan persamaan kuadrat ya. Ini bukan persamaan kuadrat. Bukan PK. Oke? Nah, gitu. Jelas ya, mana yang persamaan kuadrat, mana yang bukan persamaan kuadrat, mana yang bentuk umum, nilai A, B, C-nya diketahui, mana yang bukan bentuk umum. Ini bukan persamaan kuadrat. Nah, bukan bentuk umum ada di sebelah sini nih. Mengubah PK atau persamaan kuadrat ke bentuk umum. Jadi, seperti yang kamu udah lihat tadi, bahwa persamaan kuadrat itu punya bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 kan. Nah, terkadang persamaan kuadrat nggak disajikan dalam bentuk umum gitu. Ada bentuk-bentuk tak umum. Nah, sekarang kita akan rubah ke bentuk umum. Oke. Pertama, perhatikan nih. X kuadrat sama dengan 3x kurang 1. Nah, ini nggak sesuai bentuk umum nih. Bentuk umum kan ruas kanan tuh mesti 0 kan. Ruas kiri memuat semua x kuadrat plus bx plus c-nya. Sedangkan ini gimana nih? Nah, berarti apa yang harus kamu lakukan? Pindah ruas kiri. Pindah yang ruas kanan ke kiri semua. Nah, ke kiri. Ya. Yang ini semua pindahin ke kiri sehingga kanannya jadi 0 gitu. Nah, ingat pindah ruas
pindah beda tanda ya. Jadi X kuadrat, 3X pindah jadi min 3X. Lalu min 1 pindah jadi positif 1. Nah, kanannya habis atau sama dengan 0 gitu. Jadi ini udah berubah nih dari bentuk tak umum ke bentuk umum. Sekarang berapa sih nilai A, B, C-nya kalau gitu? A, angka depan X kuadrat. Nggak ada angkanya, berarti A-nya 1. Lalu B-nya, angka depan X, min 3 ya. Min 3. Dan terakhir C, angka yang nggak ada variabel X-nya 1. Gitu. Oke? Nah, perhatikan yang kedua. 2 kurung ini kali bacanya ya, 2 dikali W kuadrat min 2W sama dengan 0. Nah, ini kita perluas dulu. Nanti kita buka kurungnya dengan cara mengalihkan ke dalam. Gitu ya. Kalikan 2 ke W kuadrat, jadinya 2W kuadrat. Ini jadi cara merubahnya adalah perluas. Nah, lalu bikin kanan jadi 0 lagi seperti yang di atas. Oke, balik lagi. 2 dikali W kuadrat, 2W kuadrat. 2 dikali min 2W, jadinya min 4W. Sama dengan 5. Nah, kanannya kan mesti 0 ya. 5 kamu pindahin ke kiri. Jadinya 2W kuadrat min 4W. 5, positif 5 nih di kanan. Pindah ke kiri jadi min 5. Kanannya habis jadi 0. Gitu. Nah, jadi suatu variabel nggak harus selalu X ya, bisa W juga kayak gini. Nah, tapi tetap yang A itu adalah angka depan variabel yang kuadratnya gitu. Yaitu angka depan W kuadrat 2. Lalu B, nah angka depan variabel yang pangkat 1. W ini kan pangkat 1 nih. Nah, min 4 gitu. Yang C-nya angka yang nggak ada variabelnya, konstanta disebutnya, min 5 gitu ya. Terakhir perhatikan, ada Z dikali Z min 1 sama dengan 3. Nah, ini caranya perluas lagi ngerubahnya. Perluas lalu pindah ruas ya. Perluas pindah ruas. Nah, Z dikali Z jadinya Z kuadrat. Nah, Z kuadrat. Z kali min 1, min Z sama dengan 3. Pindah deh nih 3-nya ke kiri biar kanannya 0, jadinya Z kuadrat dikurang Z dikurang 3. Nah, 3 positif di kanan pindah ke kiri jadi min 3, kanannya habis jadi 0 ya. Jadi nilai A-nya angka depan Z kuadrat yaitu 1. Lalu B, angka depan Z aja nggak ada angka nih, berarti min 1 ya. Nggak ada angka tuh berarti min 1 gitu. Jadi min 1. Lalu ada C angka depan, angka yang nggak ada variabelnya, konstanta, min 3. Seperti itu. Jelas? Nah, jadi di video ini kita bahas bentuk umum dulu. Lalu kita cobain latihannya. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Silakan dicatat dulu nih soal-soal mengubah bentuk nggak umum ke bentuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.